Insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ratilil qur'ana tartila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali di dalam pembahasan huruf atau makharijul huruf hijaiyah. Hari ini kita akan mempelajari dua huruf. Huruf wawu dan huruf ya. Walaupun secara urutan sebagaimana kita urutkan huruf hijaiyah, wawu, ha dulu kemudian ya. Akan tapi di sini kita akan pelajari wawu dan ya bersamaan. Kenapa? Alasan yang pertama karena kemiripan sifat kedua huruf tersebut, ya. Yang kedua, kesamaan kedudukan antara wawu dan ya. Dua hal ini akan memudahkan kita di dalam pembahasan ketika kita mempelajari huruf-huruf hijaiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita awali dari huruf wawu. Huruf wawu adalah huruf hijaiyah yang secara urutan jatuh setelah huruf nun. Sebagaimana disebutkan Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala bahwa huruf wawu makhrajnya itu berada di dua bibir. Beliau mengatakan lisyafatainil wawu ba'un mimu. Dan untuk kedua bibir, ya ini kedua bibir seperti ini, al wawu, kata beliau, yang pertama adalah huruf wawu, ba'un kemudian ba, mimu kemudian huruf mim. Jadi fokus pembahasan kita adalah pada huruf wawu. Sehingga cara mengucapkan huruf wawu adalah dengan membulatkan bibir. Seperti ini misalkan wa dalam keadaan fathah, wi dalam keadaan kasrah, kemudian wu dalam keadaan dhammah, atau dalam keadaan sukun yang diawali dengan fathah, maka dibaca dengan memonyongkan bibir juga. Contoh ketika kita mengucapkan maliki yaw, ya, maliki yaumiddin, fasawfa ta'lamun. Jadi jangan diabaikan, ya, posisi bibir pada saat mengucapkan huruf wawu. Karena ketika kita mengabaikannya, tidak menyempurnakannya, maka suaranya pun akan berubah. Semisal ketika kita mengucapkan maliki yaw, menjadi yaw, dan tidak boleh yaw, bukan yaw, ya. Jadi sekali lagi bahwa makhrajnya wawu itu ada di bibir. Kemudian apa saja sifat-sifat huruf wawu ini? Para pemirsa sekalian, masih ingat bahwa setiap huruf sekurang-kurangnya akan ditinjau dari 4 hal. Yang pertama, ditinjau dari tekanannya. Apakah huruf tersebut tekanannya kuat ataukah ringan? Maka
dari atau ditinjau dari tekanannya, huruf wawu termasuk huruf yang ringan, ya, bukan huruf yang bertekanan kuat, ya. Masih ingat apa itu huruf yang bertekanan ringan? Yaitu huruf rokhawah. Kemudian yang kedua, ditinjau dari sisi keterlibatan nafas. Apakah huruf wawu ini termasuk huruf yang banyak, dominan, ya, dalam melibatkan nafas pada saat diucapkan? Maka huruf wawu tidak termasuk huruf yang menghentakkan nafas pada saat diucapkan, sehingga ia dikategorikan huruf, ya, jahr, ya, huruf jahr. Sehingga kita mengucapkan misalkan walladzi, ya, di situ tidak ada nafas yang kita rasakan dengan tekanan kuat. Wa qalu, ya, walhamdu wasiqa, ya, tidak huwa, tapi wa, ya. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak terlibat nafas yang kuat, ya, sehingga dia adalah huruf yang jahr. Kemudian yang ketiga dan keempat, ditinjau dari posisi pangkal lidah kita. Ada berapa sifat di sana kemarin? Ya, ada 2 sifat. Apa itu? Yang pertama adalah sifat infitah. Ya, infitah. Kenapa disebut infitah? Karena posisi lidah datar. Ya, pangkal lidah tidak terangkat sampai ke langit-langit. Sehingga kita mengucapkannya biasa, ya. Semisal ketika kita mengucapkan fawailul lilladzina kafaru, fawa, bukan fawa, tapi fawa. Kenapa? Karena dia adalah huruf yang infitah. Contoh yang lain, ketika kita mengucapkan, ya, watma'inna, atau misalkan kita mengucapkan walladzina, ya, maka di situ tidak dibaca dengan itbaq, tapi dibaca dengan infitah. Kemudian yang keempat atau bagian kedua daripada posisi pangkal lidah, bahwa huruf, ya, wawu ini adalah huruf istifal. Huruf istifal artinya konsekuensi dari istifal yang terkandung di dalam huruf wawu ini, maka huruf wawu tergolong huruf tipis, ya. Dimana istifal ini adalah mendatarkan, ya, posisi lidah. Semisal ketika seorang mengucapkan, ya, wallahu, ya, wallahu, walaupun setelah wawu langsung dibaca tebal karena ada lafaz Allah di sana, maka wawu tidak boleh dibaca tebal. Tidak boleh dibaca wallahu, tapi wa, ya, wallahu, bukan wallah, ya. Ini harus dilatih, ya. Atau kita mengucapkan misalkan wadzariyati dzarwa, ya, wal jibala autada, ya, kita ucapkan wa, bukan wal, tapi wal, ya. Kenapa? Dia adalah huruf tipis. Kemudian setelah 4 ini, para pemirsa sekalian, ditambahkan 1 sifat lagi, yaitu sifat lin. Kapan sifat lin ini dimiliki oleh wawu? Jawabannya adalah ketika huruf wawu dalam
keadaan sukun, kemudian sebelum wawu sukun tersebut ada fathah, ada harokat fathah. Semisal ketika kita mengucapkan yauma idzin, yauma idzin, ya, walau annahum, ya, sawatikum, ya. Ini adalah lin. Kenapa disebut dengan lin? Karena dia adalah lunak, ya, huruf yang memiliki sifat yang lunak, ya. Ini lin. Kemudian latihan di antara cara mengucapkan huruf wawu mudah sekali, seperti kita mengucapkan walladzina amanu wa 'amilus sholihat, ya. Atau ketika kita mengucapkan wal 'asr, ya, seperti itu juga bagian dari latihan. Atau kita mengucapkan wa idza qila lahum, misalnya seperti itu. Kita ulang lagi wa idza, bukan wa idza, ya, menjadi tebal nanti, menjadi keliru. Atau dalam keadaan kasrah, misalkan wildana shiba, atau dalam keadaan dhammah, misalkan anna lahumut tanawush, ya, wush. Nah, kita baca seperti itu. Atau dalam keadaan sukun, ya, seperti yang tadi kita baca, misalkan, ya, maliki yaumiddin, ya, fayauma idzin, dan seterusnya. Ini adalah, ya, bagian daripada contoh-contoh pengucapan wawu. Kemudian terakhir pembahasan wawu, kesalahan yang sering terjadi pada saat mengucapkan huruf wawu. Yang pertama, ketika membaca, yang sering terjadi para jemaah sekalian, ya, ketika membaca huruf wawu dalam keadaan sukun dan sebelumnya, ya, adalah huruf fathah, ini sering terjadi beberapa kesalahan. Yang pertama, makhrajnya wawu tidak disempurnakan sehingga terbaca, ya, fayauma menjadi fayauma, yauma. Atau dibaca terlalu panjang, ya, maliki yaumid. Nah, ini tidak boleh. Atau menggoyang bacaan pada saat lin, nah, ini tidak boleh. Sau'a, ya, tidak boleh. Ini tidak boleh. Kecuali dalam riwayat yang lain nanti misalkan. Tapi kita pembahasnya adalah riwayat Hafiz Thariq Syatibiyah. Maka hanya dibaca dengan mad dima atau dibaca dengan 1,5 harokat saja. Menurut istilah Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, ya, bahwasanya ketika kita membaca, ya, wawu sukun sebelumnya fathah, hanya dibaca dengan 1,5 harokat. Ya, ini kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf wawu dalam keadaan sukun. Dan para jemaah sekalian, huruf wawu sukun ini seringkali dibaca tebal. Ini kesalahan ketiga. Maliki bukan yau, ya. Baik. Ini adalah huruf wawu. Kemudian huruf ya. Huruf ya adalah huruf yang secara urutan, ya, dia jatuh setelah huruf ha. Tapi karena kemiripannya dengan huruf wawu maka kita dahulukan. Huruf ya tempat keluarnya ada di tengah lidah, ya.
bagian tengah lidah, di situ ditekuk ke atas i, iu, bai, ya, iu, bai. Nah, seperti itu. Ya, mengucapkan huruf ya dan tempat keluarnya. Kemudian huruf ya memiliki sifat-sifat yang hampir mirip dengan huruf waw. Yang pertama kita lihat ditinjau secara tekanan. Maka huruf ya memiliki tekanan yang sama seperti huruf waw, yaitu termasuk huruf yang ringan, ya, huruf yang ringan atau huruf rokhawah. Kemudian yang kedua, huruf ya secara nafas, maka huruf ya juga memiliki sifat yang sama dengan huruf waw. Dia termasuk huruf jahr, ya, tidak dibaca dengan menghentakkan nafas, ya, tidak dibaca dengan menghentakkan nafas. Semisal ketika kita mengucapkan ya ayyuhalladzi, bukan hiya ay, tidak ada seperti itu, ya. Atau ketika kita mengucapkan ya wailata dan seterusnya misalkan. Yang ketiga dan keempat ditinjau dari posisi lidah. Sama juga di sini, ya. Atau bisa dikatakan sama persis, ya. Hanya tempatnya yang berbeda dengan huruf waw. Ditinjau dari pangkal lidah, maka huruf ya juga memiliki sifat infitah dan sifat istifal. Di mana pangkal lidah nanti posisinya selalu datar, ya, walaupun tengahnya ditekuk ke atas, ya, iya, iu, bai, tapi pangkal lidah dibaca atau diposisikan dalam keadaan datar, tidak dibaca dengan tebal, ya, tidak dibaca dengan tebal, ya. Kesalahan yang sering terjadi, ya, nanti yang akan kita bahas diantaranya ya dalam masalah tipis ini, ya ayyuha, padahal ya ayyuha cukup seperti itu karena dia termasuk huruf yang ringan, ya. Selanjutnya terkait dengan huruf ya, contoh pengucapan huruf ya. Ya, kita ucapkan misalkan ketika dalam keadaan fathah, misalkan kita membaca ya qul ya ayyuhal kafirun, ya, atau ya bani adam, ya bani adam, ya bukan tebal, ya bukan, seperti itu. Atau dalam keadaan dhammah misalkan kita baca yuwaswisu alladhi yuwaswisu, ya, seperti itu. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ya. Yang pertama adalah kesalahan tekanan. Ya. Ketika membaca huruf ya dalam keadaan fathah atau dalam keadaan dhammah, ya, maka sebaiknya tidak ditekan seperti kita mengucapkan ya ayyuha. Cukup kita baca ya ayyuha, ya, alladhi yuwaswisu, bukan yuwaswisu, akan menjadi tebal, ya. Kemudian ketika huruf ya dalam keadaan sukun dan diawali dengan fathah, maka ini sering, ya, terjadi kesalahan.
Seharusnya dibaca misalkan ya wailul likulli humazatil lumazah. Wai. Sering kali dibaca dengan wailul. Ini tidak boleh. Harus disemurakan i-nya, ya. Atau innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukan syai'in tapi syai'. Para jemaah sekalian, kesalahan yang sering terjadi di dalam wawu diantaranya juga ketika mengucapkan ta'awudz. Lin pada ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lin pada ta'awudz sering dibaca dengan tebal. A'udzu billahi minasyaitonir. Mohon maaf, ini salah. Keliru, tidak boleh. Kenapa? Karena lin tidaklah tebal, ya. Walaupun dia berhadapan dengan huruf tebal yaitu to, asyaito, tapi tetap tipis. Asyaito bukan asyaito. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi, sangat sering terjadi, ya. Maka harus kita latih dan kita hindari. Sekali lagi, cara membaca ta'awudz yang benar adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Bukan dengan tebal. Asyaitonir. Itu salah, ya. Tidak boleh tebal. Sekali lagi, ya sukun yang sebelumnya fathah tidak boleh dibaca tebal. Dan harus berhati-hati ketika dia berhadapan dengan huruf isti'la. Terakhir, sebagai penutup pembahasan huruf wawu dan ya adalah kesamaan antara huruf wawu dan ya. Yang pertama, ketika diawali dengan nun sukun atau tanwin, maka huruf wawu dan ya memiliki hukum idgham bi gunah. Seperti misalkan kita mengucapkan min qabli an ya'tiya. Ya, an ya'tiya dibaca an ya'tiya. Ya, kemudian huruf wawu demikian juga ketika diawali dengan nun sukun atau tanwin maka dibaca dengan idgham bi gunah. Min waraihim, ya. Bukan mi wara, bukan, tapi bukan juga min wara tapi mi wara. Ditahan dulu. Selanjutnya yang kedua adalah kesamaannya antara wawu dan ya. Keduanya sama-sama huruf lin ketika diawali dengan fathah. Dan keduanya dalam keadaan sukun maka dibaca dengan lin. Fayawma idin, ya. Wailul li. Nah, seperti itu. Itu adalah lin. Itu adalah lin. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, ya. Kesamaan antara wawu dan ya. Ketika kedua huruf ini, ya, dalam keadaan fathah alladzi yuwas, atau wawu dalam keadaan sukun, maka di sini diawali dengan huruf yang sejenis, ya. Maksudnya diawali dengan huruf yang sejenis, ya. Maka hukumnya adalah hukum lin. Contoh, alladzi yuwaswisu. Ya sukun yang bertemu dengan ya hidup, ya. Maka ini disebut dengan lin. Alladzi yuwaswisu. Seperti itu, ya. Kurang lebihnya ya antara persamaan wawu dan ya. Jika kita menjumpai yang demikian itu, maka disebut hukum tersebut adalah mad, ya, tamkin. Karena mad tamkin adalah huruf mad yang bertemu dengan ya huruf mad dalam keadaan
hidup ketika dia tidak menjadi huruf mat. Ya, seperti alladzi yuwaswisu. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa ini latihan kita pada pertemuan kali ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.